Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di podcast Lensa Kreatif. Tempat kita ngobrol santai soal dunia visual, desain, dan produksi kreatif. Saya Aira Fandi dan hari ini kita akan mengulik profesi yang jadi ujung tombak dari visual storytelling, yaitu penata kamera. Atau dalam dunia perfilman dikenal sebagai Director of Photography atau DOP. Kalau kamu tertarik bekerja di balik layar, mengendalikan cahaya dan lensa untuk menyampaikan emosi, episode ini wajib kamu simak. Sahabat RFA, dalam proses produksi film, iklan, atau video kreatif lainnya, penata kamera punya peran krusial. Dia bukan cuma orang yang pegang kamera, tapi pemikir visual yang bertanggung jawab terhadap tampilan gambar secara keseluruhan. Penata kamera bekerja sama erat dengan sutradara untuk menerjemahkan visi cerita ke dalam bahasa gambar, mulai dari pencahayaan, komposisi, gerakan kamera, hingga tone warna. Semuanya lewat tangan dan mata si penata kamera. Istilah lainnya, cinematographer atau DOP, Director of Photography. Sekarang kita bahas skill teknis dulu. Apa sih kemampuan teknis yang wajib dikuasai oleh seorang penata kamera? Yang pertama, penata kamera harus menguasai kamera tentunya dan juga menguasai lensa. Dia harus paham betul jenis-jenis kamera, dari mulai DSLR, mirrorless sampai cinema kamera. Juga mengerti karakteristik lensa. Dia paham tentang focal length, aperture, depth of field, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penata kamera juga harus bisa mengontrol exposure. Dia harus paham 3 pilar exposure: ISO, shutter speed, dan aperture. Gak cuma itu, dia juga harus paham cara mengukur cahaya dan menyeimbangkannya. Seorang penata kamera juga harus paham tentang teknik pencahayaan. Lighting is storytelling. Ya, harus tahu bagaimana cara menggunakan lampu, apakah soft, hard, key-light, fill, atau backlight yang bisa dibuat untuk membangun mood dalam adegan. Penata kamera juga menguasai pergerakan kamera atau kamera movement. Dia paham tentang dolly in, dolly track, panning left, panning right, tilt up, tilt down, tracking in, tracking out, handheld gimbal. Semua teknik ini harus dikuasai. Gerak kamera bisa menambah dimensi dan emosi pada visual. Kemudian ia juga harus paham tentang komposisi dan framing. Dia menguasai aturan dasar seperti rule of third, negative space, leading line, dan simetri, dan juga yang lainnya. Tapi juga ia tahu dan paham kapan melanggarnya untuk menciptakan efek-efek tertentu. Gak cuma urusan teknis saja, seorang penata kamera juga butuh skill non-teknis. Di antaranya adalah yang pertama, sensitivitas visual. Dia harus peka terhadap tone, warna, cahaya alami, hingga atmosfer di lokasi. Ini adalah mata keenam seorang sinematografer. Yang kedua, dia juga harus punya kemampuan berkomunikasi. Karena DOP juga bekerja dengan sutradara, bekerja dengan asisten kamera, gaffer, hingga editor. Komunikasi yang jelas sangat penting agar hasilnya sesuai dengan visi bersama. Penata kamera juga harus memiliki leadership dan teamwork. Penata kamera memimpin tim kamera, harus bisa memberi arahan dengan tegas tapi juga kolaboratif. Juga penata kamera harus punya kemampuan problem solving. Karena cahaya nggak cukup, lokasi sempit misalkan, atau lensanya ngambek. Seorang penata kamera yang baik harus bisa cepat mengambil keputusan teknis maupun estetis. Dia juga, penata kamera harus memahami atau bisa menginterpretasi naskah. Ini penting, dia harus bisa membaca skrip, memahami mood dan maksud adegan, lalu menerjemahkannya jadi bahasa gambar. Nah, kalau kamu tertarik jadi penata kamera, berikut tips untuk memulai. Yang pertama, pelajari dasar-dasar kamera dan lighting, baik lewat sekolah formal atau belajar otodidak atau nontonin podcast Lensa Kreatif. Latihlah terus buat film pendek, buat iklan, buat dokumenter, apapun yang bisa jadi portofolio kamu. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Gabung dengan komunitas-komunitas film seperti Rumah Film Avandi. Ikut juga produksi sama temen. Jadi kamera operator dulu juga gak masalah. Atau bahkan jadi asisten kamera terlebih dulu juga tidak masalah. Kemudian yang keempat adalah pelajari film. Tonton banyak genre.
Kemudian pause, amati framingnya, amati arah cahayanya, amati tone warnanya. Jangan takut bereksperimen, kadang visual terbaik lahir dari kesalahan teknis yang disengaja. Sahabat RFA, jadi itulah beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penata kamera, baik teknis maupun non-teknis. Profesi ini nggak cuma soal pegang kamera, tapi soal rasa, intuisi, dan pemahaman cerita. Kalau kamu ingin jadi mata dari cerita, mungkin inilah jalurmu. Teruslah belajar, terus latihan, dan yang terpenting terus berkarya. Jangan lupa subscribe RFA Corner dan podcast Lensa Kreatif ini. Share ke teman-teman kalian, dan jika ada pertanyaan kamu bisa kirim DM ke Instagram berikut ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kreatif, tetap visual, dan lihat dunia dari lensa yang berbeda.